Oke, selamat bertemu kembali dalam satu video 13 masalah psikologis remaja dan dewasa. Ini adalah video bagian pertama, di mana video bagian pertama ini saya hanya akan membahas 3 masalah dahulu. Oke, kita akan langsung ya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah dan saya akan menganggap kalau ada orang tanya seperti ini sama saya atau melakukan konseling, kira-kira solusi saya apa? Saya akan beberkan ini detail. Dan paket video ini adalah paket pembelian dari, biasanya Anda mendapatkan ini dari pembelian buku Jago Konseling. Jadi kalau Anda tidak memiliki bukunya, Anda tidak akan mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dan sebaiknya Anda tidak perlu menonton video ini. Oke. Yang pertama adalah academic underachievement. Adalah masalah pencapaian yang rendah sering dialami oleh orang dewasa dan anak. Loh, maksudnya orang dewasa gimana? Jadi gini, kalau anak jelas ya, academic underachievement-nya itu sekolahnya mungkin orang tua sering mengkategorikan nilainya nggak bagus, mungkin nggak naik kelas atau susah belajar. Nah, kalau orang dewasa kaitannya apa? Achievement. Jadi dia dikasih target nggak bisa, disuruh ngerjain ini nggak bisa, seperti itu. Sampai situ dulu ya persepsinya. Kemudian ada beberapa macam faktor. Jika pada anak dan remaja, ada baiknya orang tua memahami tentang multiple intelligence dari Howard Gardner. Itu ada 8 kecerdasan, bahkan sekarang sudah ada 9 sih. Seperti itu. Nanti Anda bisa pelajarin sendiri. Tidak saya bahas di sini. Terus kemudian orang tua perlu memahami kecerdasan anaknya. Jangan-jangan, contoh, seringkali seperti ini, anaknya suka musik, tapi orang tuanya punya cita-cita yang belum kesampaian. Misalnya, dulu saya tuh pingin jadi accounting. Nah, jadi anak saya sekolahin accounting, sedangkan anaknya jagonya musik. Seperti itu. Paham ya? Bisa jadi orang tua memaksakan sesuatu yang bukan menjadi bidang kecerdasan anak. Bukankah kita tidak bisa memaksakan ikan memanjat pohon? Betul kan? Dan hanya monyet yang jago. Semoga analogi ini membantu Anda mengatasi masalah ini. Seringkali yang terjadi seperti itu. Ada dulu sempat ada orang tua yang memaksa untuk, "Pak, tolong dong tesin bakat minat anak saya." Udah kelihatan kalau anaknya senangnya adalah kecerdasan yang terbaik dalam dirinya adalah bahasa, sedangkan orang tuanya senang dengan hitung-hitungan. Beberapa waktu lalu saya juga dapat klien, anaknya ini bagus di public speaking, berbicara, bersosialisasi, berani. Bahkan anaknya suruh nyanyi ke depan pun berani, walaupun suaranya belum bagus. Saat itu belum bagus. Setelah dileskan, jauh lebih bagus. Tapi orang tuanya memaksa anaknya, seringkali mengeluhnya ke saya tuh cuma gini, kenapa matematikanya nilainya segini ya? Seperti itu. Kenapa ya tugasnya seperti ini? Ya orang tuanya nggak memahamin. Mamanya kebetulan orang yang bagus di bidang matematika, kebetulan dia punya toko. Kadang-kadang WA saya ngomong, kenapa ya 100.000 dikurangi 40.000 aja dia mesti mikir, ambil kalkulator. Anak SMP ini. Saya lalu bilang sama orang tuanya, "Bu, kenapa sih Ibu melihat kelemahannya anak Anda terus? Anak Anda nggak sehat kalau seperti ini. Lama-lama, Anda membuat suatu lingkungan yang dimana dia nggak bisa tumbuh, selalu salah terus. Sedangkan lingkungannya itu support dia. Dia bisa dijadikan MC di sekolahnya, dia bisa nyanyi, berani, berani, maksudnya berani untuk memulai percakapan baru, di mana itu tidak dimiliki oleh kakaknya. Kakaknya kebetulan mirip persis kayak mamanya, jadi nggak akan ada masalah. Secara akademik bagus, tapi secara sosialisasi kurang bagus, seperti itu. Nanti Anda bisa memahami ini di personality ya. Kalau Anda tahu teori personality, harusnya sudah Anda baca. Kalau Anda baca di pendidikankarakter.com ada artikelnya dan kemudian juga ada tesnya. Oke. Nah, sama juga misalnya pada orang dewasa, harusnya dia ditempatkan misalnya di bagian produksi karena dia teliti dan senangnya tidak berhadapan dengan orang,
dia ditaruh di bagian marketing, di mana dia harus jualan, memasarkan sesuatu, sales, stres, dikasih target, nggak nyampe terus. Paham ya? Itu yang terjadi pada orang dewasa dan yang pada anak. Nah, seringkali gini, itu masalah pertama. Jadi, masalah pertama adalah masalah tentang, saya akan berikan tulisan di sini ya. Oke. Jadi masalah pertama adalah seringkali ketidaktahuan orang tua. Seperti itu. Tahu. Nah, begini, ketidaktahuan orang tua. Terus yang berikutnya adalah masalah stres. Nah, di sekolah itu bisa stres nggak? Oh, bisa. Jadi gini, pada saat di sekolah stres, itu ada pakar yang pernah mengatakan seperti ini, namanya Gordon Stoop. 80% kesulitan belajar berhubungan dengan stres. Hilangkan stres, maka Anda menghilangkan kesulitan itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Stresnya anak itu apa sih? Ya, stresnya anak itu kan, anak itu cuma hidup di dua dunia. Kalau misalnya dia masih sekolah. Yang pertama itu adalah di rumah. Terus yang kedua itu ada di sekolah. Sekolah. Nah, kalau di rumah kaitannya sama orang tua atau saudara. Jadi mungkin bisa jadi dia datang di sekolah, emosinya nggak bagus karena ribut sama orang tua atau mungkin ribut dengan saudaranya kalau dia punya saudara. Lalu kalau di sekolah, ributnya dia, stresnya dia paling cuma 3. Apa saja sih? Paling sama mata pelajarannya, yang kedua sama gurunya, yang ketiga sama lingkungan sekolah, sosialisasinya. Seperti itu. Tinggal dicek aja kalau misalnya anak Anda merasa prestasinya nggak bagus, academic underachievement, nggak terlalu bagus, Anda bisa cek dari stresnya di rumah itu bagaimana. Kalau enggak, saya baik-baik aja, oke, sama saudaranya juga baik, gampang komunikasinya, bisa jadi kemungkinan terjadinya di sekolah. Paham ya? Nah, kemudian Anda juga harus memastikan, kemudian pilihkan lingkungan sekolah yang cocok. Maksudnya gimana sih? Lingkungan sekolah yang cocok. Cocok ini menurut siapa ya? Menurut Anda, orang tuanya. Misalnya Anda tahu anak Anda jago di bidang olahraga, ya kan? Sudah tahu anaknya senang, katakanlah misalnya basket atau sepak bola. Jangan cari sekolah yang visinya adalah visinya adalah menonjolkan nilai akademis. Nggak masuk, stres anak Anda. Cari sekolah yang menumbuh kembangkan kesenangannya anak Anda, potensinya anak Anda. Cari sekolah yang porsi akademisnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi paling banyak di olahraganya. Seperti itu. Cari, anak Anda akan tumbuh dan berkembang di sana. Ya. Dan kemudian sesuaikan juga dengan lingkungan dan persahabatannya juga. Oke, saya akan lanjut ke masalah yang kedua adalah masalah mengontrol kemarahan. Anak belajar mengekspresikan marah pada awalnya melihat contoh dari orang tua atau lingkungan kecil saat dia berusia 5 tahun pertama kehidupannya. Nah, ada beberapa faktor juga selain melihat contoh dari orang tua. Kita harus pastikan kepribadiannya. Nah, ini personality lagi. Ini bisa diketahui dengan mudah, ada tesnya di pendidikankarakter.com. Sebenarnya saya membahas ini di kelas Building Professional Counselor ya. Ini saya kalau bahas ini sendiri itu bisa setengah hari sendiri dan peserta biasanya bisa, wah ini kuncinya ya. Jadi bisa tahu personality-nya orang, potensinya kemana, gampang banget. Marah itu boleh, bahkan sehat. Yang harus dihindari adalah marah-marah. Lalu berperilaku agresif dan merugikan lingkungan sekitar. Jadi marah-marah sambil misalnya tendang, banting, seperti itu. Anak yang sering dipukul orang tua akan membuat definisi dalam dirinya. Jika dia marah, maka boleh mukul. Ini saya pernah ngalamin.
Saya dulu guru di sekolah, saya punya murid suka kalau marah itu mukul temannya. Sampai SMP kelas 1, SMP kelas 2. Orang tuanya saya panggil, orang tuanya kelabakan, nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa membantu meredakan caranya anak ini untuk meluapkan kemarahan. Sebab kalau dia marah, dia pasti akan pukul, fisik, laki. Dan orang tuanya mengatakan ini salah kami karena kami biasain mukul dia, seperti itu. Sampai usia 10 tahun, di stop aja, kemudian nggak dikasih contoh, usia 12 tahun, SMP kelas 1, kelas 2, dia kalau marah, mukul, berantem. Nah, kita dari pihak sekolah terima komplain dari anaknya yang dipukul, seperti itu. Nah, repot kan? Seperti itu. Dan banyak kasus ini terjadi pada orang dewasa karena tidak terdidik mengatasi marahnya. Selain mukul, apalagi contoh dampak buruk marah? Banting. Kalau nggak mukul ya bisa banting, mukul barang. Minggat, mengancam. Jadi karena banyak kasus yang terjadi ini tidak terdidik mengatasi kemarahannya. Jadi seringkali seperti ini. Kalau misalnya ada orang marah, keinginannya nggak diturutin, sudah nggak bisa mukul, yang dilakukan apa? Ngancam. Seperti itu. Nah, ngancamnya apa? Mungkin banting handphonenya orang atau pasangan, memukul barang, pintu dipukul, ditendang, banting foto, misalnya seperti itu. Mengancam, mungkin minggat. Apa minggat? Ya, minggat, lari sebentar dari rumah, seperti itu. Nah, lalu cara yang baik untuk ngatasin ini gimana? Kalau misalnya Anda masih punya anak di bawah 10 tahun, kalau masih di bawah 10 tahun, ini yang kedua ya, kalau misalnya anaknya masih di bawah 10 tahun, lakukan aturan yang konsisten. Aturan yang konsisten beserta konsekuensi. Ini di buku sudah ada. Jadi gini, buat aturan misalnya, kalau kamu minta sesuatu dengan bentak, kita nggak akan turutin sampai kamu mintanya dengan sopan. Seperti itu. Itu misalnya. Jangan sama ibunya seperti itu, sama bapaknya dibentak pun dikasih anaknya. Nggak akan berubah. Seperti itu. Paham ya? Terus berikutnya apa? Gampang, berikan contoh. Ini yang susah. Susahnya kenapa? Kadang-kadang orang tua suka kebablasan. Ya kembali lagi, kalau saya misalnya bilang sama klien saya, yang namanya pernikahan itu khusus orang dewasa, di mana dia mau mendewasakan dirinya. Dia sadar perilakunya dilihat sama anaknya, bahkan dicontoh. Seperti itu. Jadi pernikahan bukan untuk anak-anak. Mungkin Anda bisa jadi usianya sudah usia dewasa, tapi kelakuan, pola pikir, dan sikap itu seperti anak-anak. Nggak bisa. Kasih contoh seperti itu. Ya. Seringkali saya melihat kalau misalnya pun orang tuanya baik, nah ini yang ketiga, orang tuanya baik, apa yang salah? Tontonannya agresif. Seperti itu. Lihat film yang pukul-pukulan. Lihat film, walaupun film kartun yang pukul-pukulan. Seperti itu. Tolong dihindari. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya, stepnya kurang lebih 3 ini. Ini yang seringkali terjadi dan banyak. Paham ya? Oke? Oke, kita ke kasus berikutnya. Anxiety. Kecemasan adalah hal yang wajar terjadi pada manusia. Menjadi tidak wajar jika selalu cemas dalam hal sepele, hal kecil. Dalam banyak aspek kehidupan. Nah, sedikit-sedikit cemas. Dalam banyak kasus yang kami tanganin, cemas pada anak hingga orang dewasa sering diperoleh dari proses belajar. Belajarnya dari siapa? Ya dari orang tua. Banyak orang tua yang pencemas akan memproduksi anak pencemas. Nah, sebenarnya gini, yang namanya cemas
itu kalau didefinisikan secara singkat, itu artinya butuh informasi. Titik. Sudah. Jadi orang pencemas itu orang yang butuh informasi. Ini kenapa lama sih taksinya? Seperti itu. Makanya kan sekarang dulu zamannya telepon taksi. Sekarang kita bisa pesan taksi, lihat taksinya ada di mana. Kita bisa telepon drivernya. Sudah nggak perlu cemas. Seperti itu. Kita mau pergi ke satu tempat, cemas di jalan, ini macet nggak? Sudah dikasih waktu, sudah dikasih estimasi waktunya seperti ini. Kita butuh informasi. Seperti itu. Cara untuk mengatasi kecemasan atau apa? Adalah saya butuh informasi. Ini kepastiannya bagaimana? Butuh kepastian, informasi yang memastikan. Supaya hidup Anda nggak gampang cemas gimana? Ya belajar. Namanya belajar kan ada satu informasi yang masuk ke dalam hidup Anda. Tergantung. Anda cemas dengan masa depan Anda. Cemasnya kenapa nih? Cemas dengan kesehatan. Ya belajar. Tubuhnya Anda butuh apa supaya sehat? Cemas dengan keuangan, ya belajar tentang keuangan. Tidak ada ceritanya, nanti tiba-tiba Anda ngerti. Misalnya, saya ini nggak pernah belajar bahasa Prancis. Ada nggak kira-kira nanti? Ya udah deh, nanti kamu akan mengerti sendiri. Ya nggak bisa kalau nggak saya belajar. Seperti itu. Saya nggak bisa berenang. Lalu kemudian mungkin orang tua saya mungkin, tapi nggak pernah. Misalnya ngomong gini, ntar kamu bisa sendiri deh berenang. Ya gimana caranya kalau saya nggak belajar, saya nggak butuh informasi, saya nggak diberikan informasi, ditaruh di kolam renang, tiba-tiba katanya bisa sendiri, ya nggak bisa. Jadi untuk mengatasi cemas adalah belajar, cari informasi, update, itu akan membantu menurunkan kadar kecemasan. Seperti itu. Oke? Sementara video bagian pertama ada sampai di sini dulu, kita nanti akan lanjut pada video kedua. Terima kasih.